Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz. Saya berasal dari UPBJJ Bandar Lampung dengan prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2, pemrograman berbasis desktop. Soal pertama, Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, input menu restoran. Program harus memiliki data menu, makanan, dan minuman, serta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori, makanan, maupun minuman. Yang kedua, pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas, hingga pelanggan memasukkan input selesai. Maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. Catatan, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu-menu restoran yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Yang ketiga, soal ketiga, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya berapa. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Yang pertama A, diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. B, penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Keempat, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajaknya, dan biaya pajak, dan serta biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Kemudian soal kelima, manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat dua menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya. Pada saat mengubah dan menghapus data, akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi, terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin, untuk mengubah atau menghapus, milik restoran dapat menginput ya, kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih ya, terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak akan ada perubahan. Catatan, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Oke, itu adalah soal praktikum tugas 2-nya ya, teman-teman. Oke, di sini tanpa berlama-lama, langsung saja kita presentasikan tugas praktik 2. Pada program ini saya akan mengimplementasikan yaitu yang pertama tipe data, variabel, kelas, objek, dan metode. Kemudian yang kedua array dan string. Ketiga struktur, keputusan seperti if else, dan switch case. Keempat, struktur pengulangan seperti for, while, dan do while. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi yang namanya Visual Studio Code ya untuk menjalankan pemrograman bahasa Java-nya, teman-teman. Dan di sini saya sudah membuat ya, yang pertama menu Java dan yang kedua main Java ya, teman. Oke, sebelum itu program ini memiliki fitur pemesanan makanan, menghitung total pembayaran, mencetak struk, serta manajemen menu restoran ya, teman-teman ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian kelas menu. Pertama saya membuat kelas bernama menu ya, teman-teman. Kelas ini digunakan untuk menyimpan data menu restoran seperti nama menu ya, dan harga menu serta kategori menu. Kategori terdiri dari makanan dan minuman. Di dalam kelas menu terdapat konstruktor yang digunakan untuk mengisi data menu saat objek dibuat, teman-teman. Oke, lanjut kita menjelaskan ke kelas main ya, teman-teman. Selanjutnya pada kelas main terdapat array atau daftar menu ya, teman-teman. Nah, ini dia nih daftar menu. Daftar menunya ini, teman-teman. Bisa dilihat. Yang digunakan untuk menyimpan seluruh menu restoran, teman-teman. Menu restorannya ini kategori makanan dan ini kategori minuman. Kemudian terdapat array pesanan dan jumlah pesanan untuk menyimpan data pesanan pelanggan.
Kemudian pada bagian awal program saya mengisi beberapa menu default. Terdiri dari 4 menu makanan, 4 menu minuman. Lalu program menampilkan menu utama menggunakan do while. Ini dia do while. Dan sweet case. Ini sweet case-nya. Menu utama terdiri dari 1. Pesanan menu. 2. Manajemen menu. Kemudian yang ketiga keluar. Di sini saya akan mendemo pemesanan menu ya teman-teman. Oke, di sini kita jalankan saja programnya. Nah, di sini ada aplikasi restoran, pesan menu, manajemen menu, dan yang keluar. Sekarang saya akan mencoba fitur pemesanan makanan. Program akan menampilkan daftar menu makanan dan minuman berdasarkan kategori, teman-teman. Pelanggan dapat memasukkan nama menu dan jumlah pesanan. Jika pelanggan mengetik selain menu yang tersedia, maka program akan meminta input kembali. Pemesanan akan selesai jika pelanggan mengetik selesai. Oke, di sini saya akan mencoba ya, teman-teman. Pertama-tama saya akan pilih menu 1, ya, yaitu pesan menu. Kemudian enter. Setelah itu muncul daftar menu makanan dan menu minuman. Di sini ada 2 kategori, ada makanan dan minuman, dan ada 4 menu ya, masing-masing 4 menu. Nah, di sini saya akan mencoba masukkan nama menunya ya teman-teman. Pertama saya akan memesan yang namanya nasi goreng di menu pertama. Kategori makanan, nasi goreng. Setelah itu enter. Kita akan memesan 2 bungkus. Nah, kemudian pesanan kedua saya akan ngetik yang namanya es teh. Ya, ini adalah kategori minuman. Kemudian saya akan memesan 2. Setelah itu saya akan memesan yang namanya ayam bakar. Ayam bakar ini sebagai contoh ya teman-teman. Ini saya berpura-pura sebagai pelanggan ya. Oke, ayam bakar, lalu enter, kemudian jumlah pesanannya misalnya 3. Kemudian yang terakhir, saya mau di kategori minuman, saya akan memesan yang namanya jus alpukat. Jus alpukat. Kemudian enter, kemudian saya akan memesan 1, nah, baru kalian ketik selesai. Nah, ini setelah kalian ketik selesai, sudah terdapat yang namanya struk pembayarannya teman-teman. Jadi yang kita pesan tadi nasi goreng 2, harganya 50.000, ST2 harganya 20.000, ayam bakar 3, 90.000. Kemudian ada jus alpukat, kita pesan 1. Kita pesan 1 harganya 15.000, teman-teman. Jadi untuk penjelasan struk ya, teman-teman. Jadi setelah perhitungan selesai, program akan mencetak struk pembayaran ya. Jadi struknya itu berisi yang pertama adalah nama menu pastinya. Ini nama menu yang dipesan, jumlah pesanannya berapa, lalu harga tiap item. Yang kedua ada subtotalnya. Ya, lalu ada pajak, ada biaya pelayanan, lalu ada diskonnya, serta ada promonya juga teman-teman, dan total akhir biaya pembayarannya gitu. Setelah itu saya akan demo ke manajemen menu ya teman-teman. Yang pertama tadi kita udah ke pesan menu, yang kedua kita akan ke manajemen menu teman-teman. Mengrun programnya teman-teman. Oke, di sini kita ketik 2 ya. Kita ketik 2. Nah, di sini ada keterangan yang namanya pertama tambah menu teman-teman. Ya. Jadi pada menu ini pemilik restoran itu dapat menambah menu, mengubah harga, dan menghapus menu teman-teman. Jadi manajemen menu ini dikhususkan untuk pemilik restoran ya. Kalau misalnya dia mau menambahkan menu atau mau mengubah harga menunya. Dan juga dia bisa menghapus menunya teman-teman. Nah, saat mengubah atau menghapus menu, program akan meminta konfirmasi terlebih dahulu. Gitu. Ya. Menggunakan input ya. Jika pengguna memilih ya, maka perubahan akan dilakukan.
Ya, jika tidak maka data menu tidak berubah gitu. Oke, coba ya saya akan coba menambahkan menu ya teman-teman. Saya akan menambahkan menu, ketik 1. Oke, nama menunya rujak. Harganya misalnya 10.000. Oke, rujaknya 10.000. Ini kategori makanan ya. Oke. Nah, ini tambah lagi ya atau tidak teman-teman. Kalian ketik aja tidak. Nah, kalau tidak sudah cukup segitu teman-teman. Nah, coba kita ke manajemen menu yang ubah harga ya. Ketik 2. Nah, ini dia nih. Nah, kalian bisa lihat sendiri teman-teman, ini ada di menu makanan. Nah, rujak tadi sudah tertampil ya teman-teman, atau sudah masuk ke kategori makanan. Tuh, rujaknya tadi yang saya ketik tadi ya teman-teman, itu udah masuk ke tambah menu ya. Tuh, rujaknya jadi 10.000. Oke, di sini saya coba mengubah harga nomor nomor 4 ya, yang sate ayam. Kita ketik nomor 4. Yakin ubah harga. Nah, di sini kita diberitahu mau mengubah harga atau tidak, ya atau tidak. Misalnya kita ya, harga barunya yang tadinya 35.000 kita turunin jadi 25.000 misalnya ya teman-teman. Oke. Nah, setelah ini ada keterangannya teman-teman. Harga barunya 25.000, harga berhasil diubah gitu. Kemudian kita akan mencoba yang ketiga adalah hapus menu teman-teman. Coba kita ketik 3. Nah, kita akan menghapus menu misalnya mie ayam ya. Pilih nomor menunya nomor 2. Oke, kemudian kita ketik ya. Nah, menu dihapus teman-teman. Nah, menu berhasil dihapus gitu. Oke, kita akan kembali ya teman-teman ya. Oke, setelah kita kembali, kita akan pilih pesan menu. Nah, di sini udah kelihatan teman-teman nih menu makanannya. Sorry. Ya, ada nasi goreng. Nah, tadi yang kedua itu aturan mie ayam kan, cuman kita hapus. Nah, di sini ada rujak nih teman-teman. Rujaknya muncul, terus sate ayam tadi udah keganti harganya gitu teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita keluar ya teman-teman. Terima kasih. Tuh, ada bacaannya. Terima kasih. Gitu teman-teman. Oke, demikian penjelasan program aplikasi restoran sederhana yang saya buat menggunakan Java. Program ini sudah menerapkan kelas dan objek, dan array, kemudian ketiga string, keempat struktur keputusan, kelima struktur pengulangan, dan keenam serta metode-metode sesuai soal tugas praktik. Oke, demikian video tugas praktik saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.